Di awal film memperlihatkan seorang wanita berlari ketakutan di atas salju yang sangat dingin pada tengah malam tanpa alas kaki dan pakaian seadanya. Ada apa dengan wanita ini? Oke, sabar guys, nanti kita bahas. Adegan berpindah pada seorang pria yang sedang memburu serigala yang akan memangsa hewan ternak. Pria ini bernama Cory. Setelah selesai berburu, Cory datang menemui istrinya bernama Wilma. Tidak tahu apakah mereka masih suami istri atau sudah bercerai. Soalnya gestur mereka terlihat kaku dan sama sekali tidak terlihat seperti suami istri. Cory datang untuk memberitahu jika dia ingin pergi mengunjungi wilayah pribumi suku Indian untuk keperluan pekerjaan. Dia ditugaskan untuk memburu hewan-hewan liar yang memangsa ternak di sana. Dan dia juga akan menemui orang tua Wilma yang kebetulan juga tinggal di daerah itu. Keluarga besar Wilma adalah warga pribumi suku Indian, suku asli Amerika. Sekaligus Cory ingin mengajak anak mereka bernama Casey untuk ikut bersamanya. Sebelum berangkat, Cory menyempatkan waktunya untuk mengajari Casey menunggang kuda dan juga mengajari bagaimana cara memperlakukan kuda dengan baik. Mereka pun tiba di wilayah pribumi suku Indian. Daerah itu bernama Wind River. Wilayah ini mayoritas dihuni oleh orang-orang pribumi suku Indian yang jauh dari perkotaan, dan daerah ini dikelilingi hutan dan pegunungan bersalju. Cory pun tiba di rumah orang tua Wilma. Sang mertua mengajak Cory untuk mengecek lokasi peternakannya, di mana sebelumnya banteng miliknya dimangsa hewan liar. Cory bekerja di dinas satwa liar untuk memberikan perlindungan bagi hewan-hewan ternak. Di lokasi peternakan itu terlihat banyak sekali jejak hewan liar yang sering memangsa ternak masyarakat setempat. Nampaknya itu merupakan jejak singa gunung. Kemudian Cory pergi menyusuri jejak singa pemangsa itu. Namun bukannya menemukan jejak singa, Cory malah menemukan jejak kaki manusia dan tetesan darah di setiap jejaknya. Karena penasaran, Cory akhirnya mengikuti jejak kaki berdarah itu dengan berkamuflase menggunakan kostum khusus berburu di salju. Tak lupa dia juga membawa persenjataan lengkap untuk menjaga diri. Setelah mengikuti jejak itu cukup jauh, akhirnya Cory menemukan jasad seorang wanita muda seperti yang kita lihat di awal film tadi. Cory yakin sekali jika wanita ini adalah korban pembunuhan lalu menghubungi polsek setempat. Ternyata Cory dan Kapolsek Ben mengenal jasad wanita itu. Dia bernama Natalie. Karena kasus kematian wanita ini dirasa janggal, mereka pun meminta bantuan FBI untuk membantu membongkar kasus ini. FBI pun mengirimkan agennya seorang wanita bernama Jane Banner. Setelah melakukan persiapan, mereka pun menuju TKP. Ternyata Natalie diketahui tinggal di daerah tersebut, tapi butuh waktu 30 menit dari rumah Natalie ke TKP. Itu pun jika menggunakan kendaraan. FBI pun menyimpulkan jika Natalie tidak mungkin kabur dari rumah sejauh itu. Untuk itulah FBI diminta untuk membongkar kejanggalan tewasnya wanita ini. Natalie ditemukan tanpa menggunakan alas kaki dan menggunakan pakaian tipis. Tentu saja itu merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan seseorang di daerah bersalju. Selain itu, mereka juga menemukan bercak darah di bagian anunya. Jane pun meminta agar jasad itu diotopsi. Karena bisa jadi Natalie merupakan korban perkaosan. Kemudian Jane bertanya pada Cory, seberapa paham dia akan daerah itu dan berapa jarak rumah terdekat dengan TKP. Tentu saja sebagai seorang pemburu dia sangat menguasai daerah itu dengan mengatakan rumah terdekat berjarak 5,6 km dan rumah Little Feeder bersaudara juga tak jauh dari lokasi dan fasilitas pengeboran berjarak 8 km dari TKP. Ada beberapa karyawan yang tinggal di sana, tapi pengeboran itu tutup saat musim dingin. Cory pun mulai menunjukkan bakat detektifnya dengan memberikan analisa tentang jejak kaki Natalie yang terlihat seperti berlari. Karena jejak kaki depan lebih dalam dibanding jejak kaki belakang. Sudah pasti saat itu Natalie sedang berlari, tapi tidak tahu kenapa dia berlari tanpa alas kaki di atas salju bersuhu minus 20 derajat. Karena ketika seseorang berlari tanpa alas kaki di atas salju minus 20 derajat, udara dingin dan darah yang terisi di paru-paru akan membeku dan pecah. Sudah pasti tak akan ada yang bisa bertahan. Begitulah yang dialami Natalie, dia tumbang dan tewas karena tersedak oleh darahnya sendiri.
Jane merasa takjub dengan kemampuan analisa Corey, lalu memintanya untuk ikut membantu dalam memecahkan kasus kematian misterius itu. Ternyata Natalie tinggal bersama pacarnya. Karena umurnya sudah 18 tahun, jadi dia bebas melakukan apapun. Oleh sebab itulah, ayah Natalie tidak membuat laporan kehilangan karena setahu mereka, Natalie tinggal bersama sang pacar. Petugas otopsi bernama Randy menjelaskan jika banyak luka di beberapa bagian tubuh Natalie, seperti tulang rusuk yang patah dan peradangan dingin di bagian kaki. Kemudian bagian anunya juga robek. Namun Randy tak bisa menyimpulkan penyebab kematian Natalie, sebab hasil pemeriksaan DNA baru bisa diketahui 6 minggu ke depan. Secara medis Natalie tewas karena pendarahan di paru-paru, diakibatkan udara dingin yang menumpuk membuat paru-parunya pecah. Jane meminta agar Randy melaporkan ini sebagai pembunuhan, agar Jane bisa mendatangkan beberapa agen FBI lagi untuk membantunya mencari tahu penyebab kematian Natalie. Namun Randy menolak menuliskan surat kematian sebagai pembunuhan karena belum cukup bukti. Meskipun sebenarnya dia juga tahu jika itu merupakan aksi pembunuhan, tapi tetap saja dia tak mau menuliskannya sebagai korban pembunuhan. Kemudian Jane dan Kapolsek menemui ayah Natalie bernama Martin. Ternyata Martin sama sekali tidak pernah bertemu dengan pacar Natalie, karena dia merasa putrinya sudah dewasa dan dia memberikan kebebasan untuk berbuat apapun. Tak berapa lama Corey pun datang. Corey dan Martin ini sudah saling kenal karena Natalie dan mendiang anak Corey adalah berteman. Corey mencoba menguatkan Martin yang saat itu sedang berduka dengan mengatakan jika dia juga pernah mengalami hal yang sama, yaitu kehilangan putri tersayangnya. Corey mengatakan pada Martin harus hidup dalam kenyataan dan harus tegar dalam melewati masa-masa sulit. Martin memang sangat terpukul kehilangan Natalie, meskipun sebenarnya dia masih punya satu anak lagi bernama Chip, seorang pria pecandu narkoboy yang tinggal bersama Little Feather bersaudara, yaitu Sam dan Frank yang dikenal sebagai berandalan. Sam dan Frank sudah sering berurusan dengan polisi, bisa jadi mereka terlibat dalam kematian Natalie. Lalu Martin berharap Corey bisa menemukan pelaku pembunuhan Natalie dengan cara apapun. Setelah itu, Jane dan Kapolsek mendatangi rumah kelompok berandalan Little Feather bersaudara untuk mencari Chip, anak laki-laki Martin, sekaligus ingin menginterogasi mereka. Kapolsek Ben mengingatkan jika para berandal itu sangat berbahaya, jadi harus bersikap hati-hati. Sementara itu, Corey masuk dari arah belakang rumah dan melihat ada jejak motor salju di sana. Sam yang sedang nge-fly pun membuka pintu, tapi karena merasa terancam, dia kemudian melawan dengan menyemprotkan gas yang mengenai mata Jane dan Kapolsek. Sementara itu, Corey yang tahu jika berandal itu akan kabur dari pintu belakang dengan sigap mengambil sekop lalu. Dengan mata yang masih perih dan penglihatan masih buram, Jane tetap masuk ke dalam rumah hingga aksi baku tembak pun terjadi. Dan Sam pun berhasil dilumpuhkan. Dan dua orang yang kabur lewat pintu belakang adalah Frank adik Sam dan Chip anak laki-laki Martin. Saat diinterogasi, Chip dan Frank tidak tahu mengenai apa yang terjadi pada Natalie. Bahkan Chip baru tahu jika saat itu Natalie telah tiada karena telah diperkaos dan terbunuh. Seketika dia pun menangis dan sedih. Selanjutnya, Corey mengajak Jane menyusuri jejak motor salju yang mengarah ke atas bukit salju. Dan tidak ada tanda jejak motor itu kembali ke rumah itu. Mereka pun segera bergegas sebelum jejak itu hilang tertutup salju. Dan akhirnya, mereka terpaksa berjalan karena motor salju mereka tidak bisa melewati rapatnya pepohonan di sana. Hingga mereka menemukan jasad seseorang yang sudah tak dikenali karena sudah tercabik-cabik oleh hewan pemangsa. Malam harinya, Corey mendatangi Chip untuk mencari tahu siapa nama pacar Natalie. Karena sampai saat itu mereka belum mendapatkan informasi apapun dari dua pria ini. Dari perbincangan mereka bisa disimpulkan jika orang-orang asli pribumi di daerah itu merasa dipinggirkan. Dan justru orang-orang dari daerah lain yang datang ke sana untuk bekerja di perusahaan atau semacamnya. Hal itulah yang membuat kasus kriminal begitu tinggi dan sulit dilacak karena daerah bersalju dan banyak hewan liar. Di akhir perbincangan mereka, Chip mengatakan jika dia tahu siapa nama pacar Natalie. Pria itu bernama Matt yang bekerja sebagai security di fasilitas pengeboran. Sepertinya sudah mulai ada titik terang dari misteri kematian Natalie ini. Corey terlihat menyempatkan datang ke rumah istrinya, lebih tepatnya mantan istri karena ternyata mereka sudah bercerai.
Wilma tidak yakin jika Corey bisa mengungkap misteri kematian Natalie karena kasus seperti ini sudah sering terjadi, termasuk anak perempuan mereka yang juga pernah menjadi korban. Kemudian Jen mengatakan pada Corey jika mayat yang mereka temukan sebelumnya sudah teridentifikasi. Ternyata itu adalah mayat Matt, pacar Natalie. Karena sudah mulai larut malam, Corey mengajak Natalie menginap di rumahnya. Di dalam rumah, Jen melihat banyak sekali foto keluarga Corey. Corey pun mengatakan jika putrinya bernama Emily juga tewas misterius, di mana sebelumnya Emily dan kawan-kawannya melakukan acara kumpul-kumpul di rumahnya. Namun ada beberapa orang yang hadir di acara itu yang sama sekali tidak dikenali oleh putrinya. Dan esok paginya Emily pun menghilang hingga seorang pengembala domba menemukan putrinya sudah tak lagi bernyawa. Dan hingga saat ini tidak tahu siapa pelakunya. Esok paginya, Ben mengumpulkan 5 anak buahnya untuk ikut bersamanya ke fasilitas penguburan untuk mencari informasi penting mengenai kasus ini, seperti pemeriksaan CCTV atau lainnya. Mereka juga nantinya akan menggeledah mes penginapan Matt untuk mencari tahu seberapa besar keterkaitan Matt dalam kasus kematian Natalie. Tapi masalahnya, Jen tidak punya surat perintah penggeledahan. Lalu cara satu-satunya adalah mereka akan permisi baik-baik dan berharap orang-orang di sana akan membantu penyelidikan. Jen dan rombongan polisi pun tiba di lokasi pengeboran, dan mereka disambut oleh staf kepala security bernama Curtis. Ben pun bertanya apakah Matt ada di sana, tapi Curtis mengatakan tidak tahu Matt ada di mana. Dia hanya tahu jika sebelumnya Matt bertengkar dengan pacarnya 3 hari yang lalu, kemudian pergi dan belum kembali. Sementara Corey mengikuti dari arah jalan lain, yaitu mengikuti jejak motor salju dari rumah Little Feeder yang tampaknya juga mengarah ke lokasi pengeboran. Tapi ada sedikit keanehan di mana terlihat banyak luka memar di wajah para staf itu seperti bekas luka berkelahi. Saat ditanya kenapa, mereka mengatakan itu adalah bekas kecelakaan menabrak pohon dan itu adalah hal biasa. Kemudian pihak polisi meminta untuk diantarkan ke penginapan Matt. Sementara Corey berhenti di lokasi ditemukannya mayat Matt. Dan Corey melihat jejak motor salju itu masih terus menuju suatu tempat. Dan ternyata jejak motor itu tepat mengarah ke fasilitas pengeboran. Seketika Corey pun yakin jika kemungkinan besar para pekerja itulah pelakunya. Corey kemudian menghubungi Ben, tapi karena sinyal tidak bagus, Corey bergegas mendekati lokasi pengeboran dengan membawa sniper. Jen mencoba memancing dengan mengatakan alasan mereka datang ke sana karena Natalie telah melaporkan kehilangan Matt. Tentu saja pancingan Jen ini dibantah Curtis yang sebenarnya juga sudah tahu jika Natalie sudah tewas. Lalu terlihat para staf keamanan itu tiba-tiba mengelilingi polisi hingga terjadi ketegangan. Setelah situasi terkendali, Jen meminta ditunjukkan di mana penginapan Matt. Ternyata dalam satu mes itu berisi 3 orang, yaitu Curtis, Matt, dan Pete. Dan 1 orang bernama Pete sedang tidur di dalam. Jen pun mengetok pintunya. Philip pun kembali ke beberapa hari sebelumnya, di mana saat itu Natalie datang menemui Matt pada malam hari. Di mana saat itu teman-teman Matt sedang pergi ke kota. Lalu suasana itu dimanfaatkan Matt dan Natalie untuk bertemu. Mereka berencana untuk pergi meninggalkan Wind River untuk mencari kehidupan baru di kota lain. Setelah itu, rekan-rekan Matt pun pulang dan Pete tak sengaja melihat Natalie hanya menggunakan ban dalam. Pete yang dipengaruhi minuman keras tanpa permisi langsung masuk ke kamar Matt dan melakukan tindakan tak pantas pada Natalie. Tentu saja tindakan Pete ini membuat Matt emosi dan menghajar Pete, lalu menutup pintu. Tapi Pete nampaknya masih penasaran pada Natalie, kemudian kembali memaksa masuk ke kamar dan kembali melecehkan Natalie. Matt pun kembali menghajar Pete hingga suasana menjadi tegang dan tak terkendali. Natalie pun tak bisa melawan saat diperkaos secara bergilir. Matt yang mencoba melindungi Natalie harus berakhir tewas dikeroyok Pete dan teman-temannya. Dan Natalie kabur melarikan diri dan tewas seperti yang kita lihat di awal film. Adegan kembali saat Jen mengetuk pintu dan tiba-tiba inilah yang terjadi. Are you sure someone's in there? Jane, get away from the door! Baku tembak jarak dekat pun terjadi yang menewaskan semua polisi, termasuk Ben sang Kapolsek. Hanya Jen yang selamat, tapi ketika Curtis akan menembak Jen, inilah yang terjadi.
Curtis dan satu rekannya yang tersisa pun tewas diterjang sniper dahsyat Corey. Sementara Pete berhasil kabur meskipun Jen sempat melukainya dengan beberapa kali tembakan. Jen berhasil selamat dan hanya mengalami luka di leher akibat kena serpihan peluru. Kemudian, Jen meminta radio Corey untuk menghubungi kantor pusat FBI untuk menjemputnya menggunakan helikopter dan meminta Corey untuk mengejar Pete yang berhasil kabur. Namun dengan santai Corey mengatakan jika Pete tak akan lolos dari tangannya. Sementara itu, Pete yang terluka terlihat terus berusaha berjalan di tengah hutan bersalju untuk melarikan diri sejauh mungkin. Tiba-tiba Corey pun muncul dan kemudian Corey membawa Pete ke puncak tertinggi di Wind River. Corey membuka sepatu Pete dan berjanji tidak akan membunuh Pete. Dengan syarat dia harus menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Jika Pete jujur, maka Corey akan memberikannya kesempatan hidup. Pete pun mengatakan jika saat itu dia sedang mabuk lalu melihat Natalie. Karena di sana tidak ada hiburan dan wanita, maka terjadilah aksi bejat itu. Pete juga mengakui dia dan teman-temannya telah membunuh Matt karena menghalangi aksi mereka. Setelah mendapat pengakuan jujur dari Pete, Corey pun menepati janjinya dengan memberikan Pete kesempatan hidup, sama seperti kesempatan yang didapatkan Natalie. Corey membebaskan Pete dan menyuruhnya untuk pergi, menemukan jalan raya jika ingin selamat. Pete pun berlari di atas salju yang dingin, tanpa alas kaki berusaha mencari jalan raya yang entah di mana letaknya. Tentu saja Pete tak akan sanggup bertahan lama, berjalan berkilo-kilometer di atas salju tanpa alas kaki, hingga akhirnya dia pun tumbang dan tewas, persis seperti tewasnya Natalie. Di akhir film, Corey datang menemui Martin, ayah Natalie yang sedang duduk di luar rumah, di mana Martin awalnya ingin bunuh diri, tak sanggup menjalani hari-hari yang buruk. Hingga Chip anaknya menelponnya setelah setahun lamanya, dan Martin kembali semangat menjalani babak baru dalam hidupnya. Dan film pun tamat. Kisah Natalie ini hanya sebagian kecil dari banyaknya kasus wanita suku Indian yang hilang dan tak berhasil ditemukan. Suku Indian di Amerika memang selalu mendapat diskriminasi. Mereka tak mendapat hak yang sama seperti warga pada umumnya. Padahal mereka adalah penduduk asli Amerika, dan kebanyakan orang-orang suku Indian ini tinggal di daerah pinggiran dan terpencil. Oke, sekian dulu ringkasan film kali ini. Semoga kalian terhibur dan tidak ada salahnya kalian klik subscribe agar channel ini bisa terus eksis dalam memberikan ringkasan-ringkasan film lainnya. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di alur film berikutnya.